Yang masalah Nikita Mirzani dengan anaknya ya. Kalau saya melihatnya ini apa ya? Sangat prihatin ya. Kenapa saya bilang sangat prihatin? Karena sejelek-jeleknya orang tua, ya nggak? Sejelek-jeleknya orang tua nih. Terus juga ibarat katanya kita sebagai anak itu kagak boleh, ya nggak? Melawan ataupun juga berprasangka kurang baik terhadap orang tua. Karena apa? Itu kita kalau sebagai anak, ini darah yang kita punya nih, ya nggak? Itu dari darah dari orang tua kita. Coba deh lu bayangin deh, apa kuat? Ini kita semuanya harus paham. Kita ini sebagai anak, kita harus merenung sejenak, ya nggak? Artinya apa yang saya bilang tadi? Lu kalau sebagai anak mau sombong kayak gimana, lu mau hebat kayak gimana, ya nggak? Lu mau kayak gagah kayak gimana, lu tahu nggak? Darah daging lu itu semua dari air susunya orang tua, ya. Itu dari air susunya orang tua. Coba kalau kita sebagai anak, ya nggak, sama orang tua, artinya apa? Kita bilang sama orang tua nih ya, kita misalkan ada orang tua nih, kita kata kita kagak, artinya tersinggung sama orang tua, kita bilang misalkan apa, kita nyuruh orang tua itu dengan kata maaf aja itu kagak pantas. Ini kata maaf aja nih kagak pantas. Maaf, tolong diambilin apa gitu, itu kagak pantas. Karena orang tua itu bukan pesuruh anak. Oke? Orang tua bukan pesuruh anak. Jadi artinya apa istilahnya dengan masalah yang saat ini saya lihat itu kan, perjuangan seorang Nikita Mirzani ini buat saya luar biasa. Luar biasa. Artinya apa? Dari dalam kandungan aja itu ibarat katanya yang namanya seorang anak itu udah makan daging orang tua. Kenapa saya bilang udah makan daging orang tua? Kalau kagak makan daging orang tua, mau dari mana aja makan? Itu rahmat Allah itu. Itu rahmat Allah itu. Perlu kita sadarin gitu. Emang kita kagak minta dilahirkan ke dunia ini. Tapi segala sesuatunya tentunya kita dilahirkan oleh orang tua kita ke dunia ini, itu bentuknya rahmat. Rahmat. Jadi itu adalah merupakan rahmat yang harus disyukuri. Coba 9 bulan Nikita Mirzani mengandung anaknya. Emang anaknya tahu tuh emaknya lagi susah, emaknya lagi banyak masalah, perjuangannya antara hidup sama mati, emang tahu? Kan kagak. Tapi tulus, seorang ibu tulus melakukan itu tanpa ada pamrihnya. Sampai apa? Dikorbankan separuh badannya, makanan buat dirinya itu dikorbankan buat anaknya di dalam kandungan sampai 9 bulan. Coba lu bayangin. Lahir, begitu lahir, ya enggak? Ngedennya aja tuh lahir, ya enggak? Berapa saraf yang putus, ribuan bahkan jutaan saraf yang putus itu. Nih anak-anak dengerin nih, itu ribuan jutaan saraf yang putus itu, robek. Bagaimana dengan sesar? Sama, itu juga dirobek juga. Jadi kalau kita seperti itu, bayangkan seperti itu, ya enggak? Bayangkan coba, begitu lahir disusuin, dikasih makan, ya enggak? Sekolah ya disekolahin. Jadi udah kagak akan bisa dah. Kita sebagai anak mau kata apa sama orang tua, kita sekesal-kesalnya sama orang tua, kita membantah orang tua, nggak akan bisa. Gitu. Jadi bukan apa-apa. Yang saya bilang tadi, orang tua itu tulus, hatinya bersih.
Orang tua hatinya bersih, mau kayak gimana pun orang tua sama anak tuh tulus, hatinya bersih. Apalagi seorang ibu. Apalagi seorang ibu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ibumu, 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 ibumu. Udah ibu. Ya enggak? Lu mau sukses ya adanya di situ. Lu mau maju ya adanya di situ. Nah sekarang kalau emak dikata-katain, emak diturunkan derajatnya di depan orang banyak. Coba. Ya enggak? Artinya apa istilahnya yang saya bilang tadi? Kalau sudah begitu, prihatin. Coba apa salahnya anak, mak minta maaf ya, loli hilap, mak udah sampai di sini aja, selesai. Ini perlu pada tahu juga ya, buat semuanya, anak muda dah khususnya. Kalau orang tua, lu bentak, sakit hatinya, kecewa hatinya, sampai dia nangis mengeluarkan air mata karena kecewa disakitin sama anaknya, sampai dia nangis setetes pun dia mengeluarkan air mata, laksana api. Kuat nggak lu anak? Coba lu bayangin itu. Malu nangis karena lu istilah katanya bentak, atau malu nangis karena lu sakitin, sampai dia setitik air matanya aja itu laksana api. Coba, itu Allah yang bikin itu. Tapi kalau malu, ya nggak bisa loli, minta maaf, ma udah deh, loli lupa, loli hilap, loli minta maaf. Terus orang tua seneng, redo hatinya, ya nggak, sampai dia netesin air mata karena dia seneng, dia bahagia, anaknya udah sadar, emang itu yang dia arah, emang itu yang diarep. Maka setetes air matanya kalau dia bahagia itu laksana mutiara. Laksana mutiara. Ini kita sebagai anak coba kita bahagiain di orang tua kita. Gimana ke caranya? Biar kita istilahnya menjadi anak yang benar-benar bisa, ya enggak, mendapatkan ridhonya orang tua. Susah. Enggak semua orang bisa mendapatkan ridho orang tua. Kita minta ridho aja semua anak meridoain. Mak, saya minta doanya ya. Apapun bentuknya kita minta ridho. Kita minta doa sama orang tua. Ya enggak? Tapi untuk mendapatkan ridho orang tua itu enggak semua anak. Karena apa? Karena semuanya jadi kolbu, di hati. Ya, ketika anak minta doa, ya gue doain nih, ya gue doain tong. Ya udah. Tapi yang minta doa yang langsung dari hati, ridho dari orang tua, itu yang susah. Makanya ada istilah katanya, coba dah lu baik-baik sama orang tua, lurusin orang tua yang benar, sampai istilahnya surga telapak kaki ibu, sampai istilahnya lu basuh dah kaki ibu lu. Saking apa itu? Saking kita pengen minta ridho. Dia tulus hatinya, dia ridho hatinya, kaya lu, sukses lu. Udah, semua jalannya emang dari orang tua. Jadi bukan apa-apa. Saya nih, Dohija, ya enggak, bisa sukses kayak begini, dari mana lantarannya? Orang tua. Kalau bukan orang tua siapa lagi? Coba lu pikir semuanya. Kalau bukan orang tua yang doain siapa lagi? Kagak ada. Lu mau lari ke dukun, lu mau lari ke orang pinter, kagak ada. Semua kuncinya ada sama orang tua. Makanya kalau ada anak yang apa yang ngelawan orang tua di depan umum, jatuhin harga diri orang tua, gua nggak bisa bayangin. Nggak bisa bayangin. Jadi jangan main-main sama orang tua. Ya enggak? Kalau orang tua udah kagak redo hatinya, kalau orang tua udah kagak seneng hatinya, ya enggak? Apa yang lo bilang tadi, silakan. Blangsak hidup lo. Susah hidup lo. Kok bisa blangsak, bisa susah? Orang tua yang lo lawan. Orang tua yang lu sakitin. Jangan harap lu bisa hidup bisa senang. Coba deh. Mana ada sejarahnya orang yang lawan sama orang tua, mana ada sejarahnya orang yang enggak diridhoin orang tua, yang nyakitin orang tua, hidupnya senang. Kagak ada.
Ini kita nih udah bikin susah sama orang tua kita nih, kita udah bikin sakit hati. Itu kita minta maaf aja. Iya emang pasti maafin, semua orang tua pasti maafin. Iya gua maafin. Tapi dalam hatinya buat minta ridhonya masih mengganjal sedikit pun nggak akan bisa. Makanya hikmah dari ini semua, ya enggak, saya istilahnya sangat prihatin. Karena apa? Saya sering tuh edukasi di TikTok saya tuh, di Bro Hijrah tuh, tentang orang tua. Karena apa? Nih, saya yang sudah istilah kata merasakannya. Orang tua saya urusin, sakitnya saya urusin. Dari mulai hidup saya urusin semua, sampai matinya saya urusin. Apa? Ketika orang tua saya, ketika istilah katanya ajalnya sudah mau menjemput, karena istilah katanya orang tua itu benar-benar saya urusin, manggil saya, tolong sini. Ya mah ada apa? Gua redo sama lu tuh. Gua redo. Lu udah ngurusin gua dari gua hidup sampai gua sakit. Sampai gua istilahnya udah begini katanya. Gua redo sama lu. Udah. Gua ikhlas, gua redo. Gua doain lu kaya. Gua doain lu sukses. Nah itu, begitu orang tua ngomong begitu, alhamdulillah. Apa? Semuanya istilah katanya Allah mudah uruskan, kasih urusan saya dipermudah semua sama Allah. Benar ini. Kita ya istilah katanya ngobatin orang tua kagak seberapa, habis ratusan juta. Tapi gantinya ratusan miliar. Nih bisnis gua sukses di mana-mana. Ratusan miliar gua dapet. Gua ngobatin orang tua, istilahnya habis ratusan juta, tapi ketika orang tua ngomong begitu, gua ridho sama lu. Ratusan miliar gua dapet. Makanya kalau ada anak ngelawan sama orang tua, apa yang bisa lu banggain? Apa yang bisa lu dapat? Jangan. Orang tua seburuk-buruknya orang tua, ya enggak, yang saya bilang tadi, sebodoh-bodohnya orang tua, ya enggak, kagak bisa orang tua lu anggap di bawah lu. Orang tua lu anggap istilah katanya apa? Istilah katanya enggak lu hargai, enggak bisa. Karena apa? Yang gue bilang tadi, badan lu semua dari situ. Jiwa raga lu, darah lu dari situ. Kalau lu marahin orang tua, istilah katanya apa yang bisa lu banggain sama orang tua? Udah, menurut saya nih buat anak-anak muda semua yang ada nih, siapa aja deh, ya enggak? Udah kita sama orang tua baik-baik dah. Apalagi lu pada nih yang lagi pada sekolah, yang mau maju, yang pada sukses lagi berusaha. Gue pesen, jangan sekali-kali lu lenggor hatinya orang tua, ya enggak? Jangan sekali-kali istilah lu singgung hatinya orang tua. Bahaya. Ini lu lagi jalan enak, tiba-tiba lu nggak sadarkan diri, orang tua lu, ya enggak, lu singgung. Agak enak hatinya orang tua lu, ya enggak? Udah, hancur usaha, hancur, ya hancur.